Ini mobil kenapa sih? Aneh bener. Dia bingung ya? Oh, lampu hazard ya. Pindah darurat kali. Don't lari. Hey guys, welcome back. Ketemu lagi sama gue Jarwo 526. Back with another video today. Yap, kali ini di hari Ahad. Mudah-mudahan semuanya is very fine, baik-baik aja, sehat-sehat semua, dan nggak ngelihat gue marah-marah terus ngelihat pelanggar-pelanggar yang bego-bego. Sebenarnya guys ya, yang kenal gue adalah gue berasal dari video game gitu loh, video game jurnalistik. Karena gue punya kamera ya, gue pakai aja buat ngevlog gitu ya. Nah, tapi paling intinya adalah gue tuh paling sebel banget kalau misalnya ketemu sama pelanggar-pelanggar ya, dan lu paling sering lihat gue nge-highlight pelanggar-pelanggar kayak gini nih. Kenapa gue ngebahas itu guys? Karena memang dari awalnya ya, pada saat gue awal-awal mulai berkendara tuh gue nggak pernah mikirin yang namanya pengendara lain dan keselamatan ya. Pokoknya gue bawa motor barbar aja. Waktu zamannya baru gede, baru punya motor gitu ya, gue nggak pernah naatin yang namanya peraturan. Sampai dimana gue pernah ngerugiin orang dan gue dimarahin, dan rasanya tuh nggak enak banget. Udah nggak enak banget dimarahin orang, dan dari situ tuh gue belum sadar ya, tapi gue akhirnya nggak mikirin bahwa ini buat keselamatan gue juga, dan gue nggak pernah mikirin keselamatan orang lain gitu loh. Dan sampai pada akhirnya gue ketemu getah gue sendiri, dan gue rugi sendiri. Di situ gue mulai berpikir bahwa berkendara itu harus punya hati dan punya attitude ya. Mungkin mereka yang mengendara dan konyol-konyol gitu berkendaranya mungkin nggak pernah mikirin pengendara lain bahwa ada yang namanya nyawa yang harus dilindungi di rumah, atau misalnya dia sendiri gitu ya. Loh, kayak gini nih, nerobos lampu merah goblok kan, gila. Mereka nggak mikirin kayak gitu-gitu guys. Yang penting intinya gue bawa motor semampu gue, semau gue, kayak gini nih. Terus sampai pada saat dimana gue ngerasa dimarahin orang tuh rasanya nggak enak guys. Dimarahin rasanya orang yang nggak enak. Sampai berpikir berhari-hari. Gue mikir di situ ya, dimarahin orang, dimaki-maki orang di jalan gitu, rasanya nggak enak karena ngerugiin pengendara lain gara-gara lu bawa motor sembrono. Di sisi lain, kalau lu udah dirugiin orang guys, nih kayak gini nih, lawan arah goblok-goblok ya, padahal muter nih, dari sini muter tuh sebentar. Nah baik lagi tadi, di sisi lain kalau lu udah ngerugiin orang, paling kata-kata template yang lu punya adalah apaan guys? Maaf, saya orang kecil. Maaf saya orang kecil, orang nggak punya. Ya kalau misalnya lu orang kecil ya jangan nyusahin orang gitu loh. Berkendara ya yang benar. Jangan sama seenak dewe. Nah, dari situ gue berpikir bahwa berkendara ngerugiin orang lain, di sisi lo bikin dosa, lo mikir nggak orang yang lo rugiin? Itu aja lo mikir deh. Indonesia ini tuh minim attitude ya dalam soal disiplin ya.
orang yang ngingetin soal kebenaran justru malah dibilang sok suci loh. Terus kadang-kadang ya ada template-nya begini, kalau lo negor orang gitu ya, lo negor orang tapi yang ditegur tuh tiba-tiba ngomong kayak gini, jangan sok kayak orang bener lo gitu lah. Kok sok kayak orang bener gitu loh, berarti harus nggak bener gitu ya. Itu template yang paling sering gue temuin, jangan sok bener gitu loh. Terus nih, kata-kata sok suci itu maksudnya apaan gitu loh. Berkendara sok suci, terus berkendara disiplin dibilangnya sok paling disiplin gitu loh, sok paling sempurna. Apa maksudnya gitu? Itu kan otaknya nggak ada gitu ya. Kok berkendara disiplin tapi dibilang sok paling sempurna, goblok gitu. Pak, yang di tengah Pak, saya mau nyalip. Nah, terus yang paling gue bingung tuh, orang kalau ditegor karena dia berbuat salah, harusnya jadiin itu sebagai muhasabah diri, bukannya apa? Bukannya pembenaran. Mereka yang melanggar dibilang goblok, dibilang tolol, marah. Tapi giliran, aduh goblok, ini kayak gini nih, goblok dari kanan motong. Mereka tuh nggak ngelanggar, kalau misalnya diingetin tuh paling galak, gue bingung gitu loh. Bukannya merasa bercermin bahwa tindakan tuh benar-benar bikin rugi orang gitu loh, tapi malah cari pembenaran. Bingung gua. Bukannya bercermin gitu ya, malah cari pembenaran. Terus kalau udah kenapa-napa cuman bisa minta maaf, ganti rugi juga nggak mau. Heran gue tuh sebel banget sama pengendara gitu loh, karena gue pernah menjadi bagian kayak gitu, pernah melanggar gitu. Makanya gue berpikir sadar gitu, gue berkendara jangan egois, jangan mikirin diri sendiri. Itulah kenapa gue selalu sebel sama yang namanya pelawan arah. Naik motor naik motor terus dia naik trotoar, terobos lampu merah. Sebel kan kayak gitu. Satu lagi, suka dibilang lu tuh bukan polisi gitu loh. Lu bukan polisi, lu bukan apa? Bukan penegak keamanan. Lihat nih, masih merah. Udah hijau sih. Bukan penegak keamanan, malah apa? Malah marah-marahin kita yang udah tertib gitu loh.
Jadi kenapa intinya gue tuh selalu berkata-kata emosional kalau ngelihat pelanggar-pelanggar pelawan arah gitu loh guys. Karena memang mereka harus dikata-katain. Karena mereka sendiri nggak pernah ngedengerin apa, nggak pernah mikirin perasaan kita gitu. Dikatain goblok, dikatain tolol, marah. Wah, mantap. Harley Davidson. Dimarahin, terus dibilang so sempurna, so disiplin. Aneh emang. Depan gue polisi nih, Metro Jaya, cuman nggak pakai baju seragam kali ya. Sebenarnya guys, dengan lo mau melakukan tindakan-tindakan kecil, lo disiplin di jalan, lo bawa motor santai, pasti tingkat kecelakaan kan dikit ya. Dan gue tuh paling seneng gitu loh, lalu lintas. Contoh, kita ambil contoh yang paling disiplin ya, di Jepang. Di Jepang motor-motornya guys nggak pernah tuh yang namanya melanggar marka jalan, nggak pernah tuh motong antrian. Aduh ya Allah ibu. Maka yang harus kita tiru tuh attitude dalam berkendaranya orang Jepang tuh. Polisinya juga gercep. Kalau ada yang melanggar langsung di situ juga ditindak. Tapi nggak asal main tilang guys. Ditanya dulu, nggak kayak di sini main tilang. Dan sebenarnya gue cuma pengen belajar ngontrol apa ya, emosi juga. Kadang-kadang emang suka ke ini sih, spontan, keceplosan gitu, ngata-ngatain. Aduh, padahal gue udah diajarin sama guru-guru ngaji. Jadi gue pengen nanya sama lu semua, sebutan yang paling pas tuh buat si pelanggar tuh apaan? Pinocchio, bego, apa hilaf, apa dongki. Oke ya guys ya, sampai situ aja dulu ya. Sisanya random vlogging aja nih, kita lihat lalu lintas di hari Ahad. Kalau lo berkendara dengan hati, pelan, slow, pengendara lain juga nggak bakal khawatir men.